masih jalannya masih ada jalan ke kiri dan ke kanan cukup lebar. Supaya mengetahui jalan-jalan aspal rusak yang ada di kecamatan Baik Kamanginang, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini, Horas. Video ini adalah part kedua, jalan alternatif ke Sipirok melalui Siborong-Borong. Jadi itu longsor ya. Nanti dari arah Siborong-Borong, jangan terlalu pinggir di Narung 3. Ada yang perlu dilihat di sini, kita skip. Oh iya, Manginang, sebelum lanjut menonton video ini, sebaiknya tonton dulu video sebelumnya di part pertama supaya Amang Inang mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak melewatkan informasi penting mengenai jalan alternatif yang telah dijelaskan. Pada part pertama, kita telah membahas kondisi jalan, bagaimana dan apa saja kondisi-kondisi jalan yang sulit dilewati. Informasi tersebut akan mempermudah Amang Inang memahami detail rute, kondisi medan, serta kelebihan dan kekurangan dari setiap jalur alternatif yang akan dibahas lebih lanjut di video-video kita. Setelah menonton video part pertama, mari kita lanjut. Jadi video ini sangat informatif bagi Amang Inang yang mencari jalan alternatif tanpa melalui Batu Jomba Sipirok. Di sini kita akan melihat kondisi rute yang akan dilewati supaya bisa mengetahui medan jalannya seperti apa di area tersebut, serta tips untuk memastikan perjalanan Amang Inang tetap aman dan nyaman. Oleh karena itu, pastikan Amang Inang menyimak hingga akhir untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, jalan utama Sipirok Tarutung rusak di Batu Jomba dan sekarang ini masih terus dalam tahap pengerjaan perbaikan. Oleh karena itu, para pengendara yang mau melintas harus mencari jalan lain. Terdapat dua jalan alternatif yang bisa digunakan untuk menghindari Batu Jomba, dan salah satunya adalah jalan dari Sipirok Pangaribuan Siborong-Borong. Rute ini menawarkan kondisi jalan yang lebih aman, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor penting sebelum memilih rute ini. Oh iya, Amang Inang, untuk rute dari Siborong-Borong Pangaribuan ke Sipirok ini, jaraknya kurang lebih 113 km dan mempunyai selisih lebih jauh 10 km dari jalan utama, yaitu dari Sipirok Tarutung ke Siborong-Borong. Artinya dari segi jarak aja sudah lebih jauh, berarti membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk melalui rute ini. Apalagi ditambah dengan medan yang sulit, seperti misalnya di Kecamatan Pangaribuan, dengan medannya yang sulit dengan banyaknya tikungan-tikungan tajam, jalan yang sempit, tanjakan turunan yang sangat curam. Dan masih ditambah lagi dengan jalan yang ada di Kecamatan Arse rusak berat. Jadi durasi waktu yang dibutuhkan apabila mengambil keputusan melalui rute ini bisa 4-5 jam, yang dimana itu jauh lebih lama apabila dibandingkan melalui jalan utama yang berkisar hanya 2,5 jam sampai 3 jam.
bilang nggak ada SPBU di Jalan Sipirok Pangaribuan, nah itu ada ya, SPBU 1. Jadi satu-satunya SPBU sampai ke Sipirok nanti. Jadi kalau Manginang dirasa nggak cukup bahan bakarnya, segera mengisi bensin di sini. Nah, ini sudah mencapai batas Sipahutar. Untuk mengetahui medan-medan yang paling sulit di rute ini, Manginang bisa melihat video-video kita sebelum-sebelumnya. Karena pada video ini kita hanya fokus berada di Kecamatan Siborong-Borong maupun di Kecamatan Sipahutar. Jadi jarak dari Siborong-Borong, yaitu dari awal masuk ke jalur alternatif ini sampai ke Pasar Sipahutar ini berjarak kira-kira 22 km. Depan sana juga nanti akan ada persimpangan supaya Manginang tidak salah memilih jalan. Nanti akan saya tunjukkan persimpangannya ke arah Pangaribuan ya. Jadi setelah Sipahutar ini, Manginang nanti lanjut ke Kecamatan Pangaribuan. Dari Kecamatan Pangaribuan lanjut ke Tapsel ya. Kecamatannya adalah Said Abdul Koleh. Baru ketemu Kecamatan Arsek, kemudian Kecamatan Sipirok. Nah ini dia, di depan sana ada persimpangan ya. Ada jalan ke kiri dan ke kanan cukup lebar. Jadi kalau ke kanan ini adalah ke arah Tarutung ya. Jadi Manginang kalau datang dari Siborong-Borong mengambil jalan ke kiri ini. Sepertinya ada keramaian di sana. Dan apa itu? Gedung Serbaguna KWP Sipahutar. Oke, dari sini kita lanjut lah ya. Di sini juga ada persimpangan nanti yang Manginang bisa lihat. Ada 3 ini ya. Ada ke kiri, ada lurus. Manginang ngambil jalan ke kanan ya. Di sini. Karena ini adalah jalan utamanya dari Sipahutar menuju ke Kecamatan Pangaribuan. Jadi untuk ke Sipahutar ini dari Siborong-Borong jalan cukup baik ya Manginang. Ada jalan yang mulus juga, namun di beberapa lokasi ada juga jalan yang rusak, jalan yang berlubang-lubang, tambalan dan juga jalan yang bergelombang. Selain itu ada juga jalanan turunan tanjakan yang lumayan agak curam dan juga jalan yang lumayan sempit. Perbanyak bunyikan klakson Manginang karena kadang-kadang semak belukar tumbuh sangat lebat di pinggir jalan, sehingga apabila ada belokan kita sukar mengetahui ada kendaraan lain dari arah depan, sehingga bisa menimbulkan bahaya apabila laju kendaraan kita lumayan tinggi. Dengan mendengar klakson, pengendara yang dari arah depan bisa mengetahui posisi kita sehingga mengantisipasi ketika sudah berpapasan. Akan tetapi jalan dari Siborong-Borong ke Kecamatan Sipahutar ini masih tergolong cukup baik dan nyaman untuk dilalui. Dari Pasar Sipahutar ini untuk menuju ke Sipirok, nanti Manginang harus melewati Kecamatan Pangaribuan. Dari sini sampai ke perbatasan Kecamatan Pangaribuan
kira-kira 15 km jauhnya. Dan dari Kecamatan Sipahutar ini nanti juga akan melewati tanjakan turunan yang lumayan ekstrim dengan jalannya yang lumayan rusak ya. Oke, setelah keluar dari pasar Sipahutar, sebelah kiri ini ada sekolah SMA 1 Sipahutar ya. SMA Negeri 1 Sipahutar. Sebelah kiri ada gereja HKI Siabalaban. Kita sudah berada di Siabalaban, Desa Siabalaban. Ada pemukiman ya. Siabalaban ini masih cukup ramai di sini. Siabalaban. Jalanan masih cukup bagus ya, karena ini memang baru diperbaiki ya. Jalan dari sini sampai ke Onak Tukka nanti. Jadi Onak Tukka itu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sipahutar, batasan dengan Kecamatan Pemajuan. Inilah sepertinya ujung pemukiman yang ada di desa Siabalaban ya. Sedang pembuatan drainase saluran air yang ada di pinggir jalan. Jadi ini baru diperbaiki jalannya nih. Tadi yang memang rusak berat. Ada mobil kodok. Dari sini kita memasuki desa. Ini kita lihat. Dari pasar Sipahutar ini menuju ke Onak Tukka ya, simpang Selikasi, jalan ke Selikasi itu 10 km. Setelah Siabalaban tadi ada desa Lebajulu, Sipahutar Selatan ya. Dan di depan nanti kita akan melewati jalan yang cukup curam ya. Salah satu jalan yang lumayan berbahaya sebenarnya. Lebih berbahaya dari yang ada di Siborong-borong ya, video sebelumnya. Sampai di sini jalan masih cukup bagus ya, Bang Inang. Dari Siborong-borong sampai Kecamatan Sipahutar ini sedikit sekali jalan yang rusak, cukup nyaman untuk melewatinya. Ada pemukiman lagi di Sipahutar Selatan ini. Jadi untuk informasi SPBU untuk mengisi bahan bakar itu ada ya teman-teman, ada ya Amang Inang. Dari Siborong-borong Pangaribuan ke Sipirong itu cuma satu adanya di Sipahutar. Jadi kalau Amang Inang sebelum Sipahutar dari arah Siborong-borong, sebelum pasar Sipahutar nanti ada di sebelah kiri SPBU nya. Amang Inang coba lihat di video sebelumnya ya, pada penghujung video itu ada SPBU di situ saya videokan. Rumah yang sangat besar.
semak-semak cukup mengganggu ya, karena sudah memasuki jalan. Untungnya masih lurus di sini. Kalau enggak sukar sekali kita melihat kendaraan yang dari depan apabila berada di belokan. Masih ada pemukiman ya. Jadi saya sudah benar-benar lupa karena saya sudah cukup lama tidak dari sini. Aspal yang baru di sini sepertinya mau desa ini ya, sebelum masukin tanjakan turunan yang curam. Coba saya nama di sini jalan cukup lurus dan datar, tapi habis ini jangan terkecoh apabila datang dari Siborong. Dari sini nanti ada turunan yang curam cukup tua, rusak. Coba kita lihat seperti apa di depan sana. Atas jalan yang bagus di Cipahutar ya. Iya. Jalan yang bagus. Jalan yang lama, tua dan berlubang-lubang tambalan ya. Menuju ke Onatuka, Cipahutar. Oh, mulai deh. Berguncang-guncang ya. Dan di sini pemukiman sudah sepi ya menginapnya. Sampai ke Onatuka nanti. Tapi jalan ini masih mending bila dibandingkan dengan yang ada di Kecamatan Pangaribuan, yaitu di Desa Silingke. Menurun. Baru itu sudah datang. Masih cukup landai untuk dilewati ya, tidak seperti yang ada di Pangaribuan. Nah, ini salah satu huruf letter U, belokan letter U ya, yang ada di Kecamatan Cipahutar. Tapi masih jauh lebih mending daripada yang ada di Panokkalan, Kecamatan Pangaribuan. Ini meskipun letter U tetapi belokannya masih landai dan juga cukup lebar untuk dilewati. Di sini sudah mulai masih belokan ya. Masih belokan di sini dengan jalannya yang rusak.
karena ada perbukitan kapur kita lihat. Itu dia jembatan, melewati jembatan kecil, harus menghindar karena ada lubang. Ini saya sudah ada di jembatan tersebut. Sini ada air yang sangat deras, sepertinya mengalir ke mana itu, mana Tuka Sidagal ya. Jalan berlubang dan penuh dengan air. Jauh lebih mudah untuk dilewati di sini daripada yang ada di Kecamatan Pangaribuan ya. Karena seperti yang kita lihat di sini jalanannya cukup masih cukup lebar dan juga tidak terlalu curam tanjakannya, dan ruang untuk kiri kanan itu masih cukup lebar. Meskipun dengan jalan yang cukup rusak, tetapi masih mending ini untuk dilewati Amanginang. Saya kasih tahu ini masih lebih mending apabila Amanginang setelah ini mencapai Desa Sibingke. Sana jalan jauh lebih rusak. Jadi agak mirip-mirip sebelum tanjakan menuju Pasar Sipahutar tadi dari arah Siborong-borong ya. Mirip sekali alamnya. Nah di sini jalannya sudah cukup bagus dari Onatuka ya sampai ke Desa Sibingke nanti perbatasan jalan bagusnya. Di sini sudah mulus sekali Amanginang. Jadi separuh-separuh bagus jalannya, separuh rusak. Yang rusak parah dulu diperbaiki. Ini penyempitan jalan. Kalau melewati kecamatan yang ada di Jalan Kabupaten Tapanuli Utara ini, Amanginang masih mending ya melewati jalannya. Meskipun banyak yang rusak, tetapi masih mending lah untuk dilewati apabila Amanginang sudah sampai di Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya di Kabupaten Arse, Kecamatan Arse, dan juga di Kelurahan Bunga Podang. Di sana rusak sekali jalannya, rusak berat. Jadi Amanginang apabila melintasi jalur ini siap-siap aja lewat di Kecamatan Arse dan Bunga Podang ya. Karena dari sana kendaraan akan sangat pelan sekali di jalan rusaknya. Mungkin rata-rata kecepatan 10 km per jam ya. Karena tidak bisa menghindari lubang lagi, lubang semua di jalan ini. Jadi Amanginang tidak bisa menghindari lubang sana, mesti pelan sekali. Jadi total rusak yang ada di Kecamatan Arse dan Bunga Podang itu kira-kira 15 km. Jadi ini sudah dekat ke persimpangan jalur alternatif ke Garut, yaitu melalui
Salib Kasih ya. Jadi nanti saya akan sampai di persimpangan ini. Video-video selanjutnya Amang bisa lihat video ke arah depan sana sampai ke Sipiro. Nanti Amang bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Baik Amang Inang, sampai di sini dulu video saya karena saya sudah sampai di persimpangan jalur Salib Kasih ya, mengarah ke Tarutung di kanan sana. Jadi Amang Inang juga kalau datang dari arah Sipiro mau ke Tarutung nggak bisa belok kiri ya di sini. Jadi cukup sekian dulu, semoga informasi ini bermanfaat buat Amang Inang dan tetap selamat di dalam perjalanan Horas.